Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak akan memberikan tes atau soal ulangan, yaitu di tema 5, subtema kedua. Untuk itu simak baik-baik soal yang ada di dalam video ini, yaitu 25 soal pilihan ganda, kemudian 15 soal isian. Siapkan alat tulis dan lembar jawabanmu. Oke, kita mulai ya. Di soal yang pertama. Meminta tolong kepada teman harus diucapkan dengan A. pelan, B. sopan, atau C. keras. Soal yang kedua. Saat ada teman yang memberikan pertolongan, maka kita perlu mengucapkan A. minta maaf, B. selamat bekerja, atau C. terima kasih. Soal berikutnya. Contoh ucapan minta tolong yang baik adalah A. Rani, apakah kamu bisa membantuku membawa buku-buku ini? B. Santi, cepatlah tolong aku mengangkat meja ini. C. Danu, aku akan marah jika kamu tidak menolongku. Soal berikutnya. Tolong-menolong akan membuat pertemanan menjadi A. akrab, B. berkelahi, C. hancur. Soal berikutnya. Menolong teman harus dengan sikap yang A. terpaksa, B. ikhlas, C. sombong. Soal berikutnya. Panjang meja di kelas adalah 100 cm. Panjang meja itu sama ukurannya dengan A. 1 meter, B. 10 meter, atau C. 20 meter. Soal berikutnya. Lebar halaman bermain adalah 400 cm. Lebar tersebut sama ukurannya dengan A. 4000 meter, B. 40 meter, atau C. 4 meter. Soal berikutnya. 10 meter sama dengan berapa sentimeter? A. 1000, B. 100, atau C. 1. Soal berikutnya. 15 meter sama dengan berapa sentimeter? A. 15, B. 1500, C. 150. Soal berikutnya. Rani memiliki pita sepanjang 2 meter. Cynthia memiliki pita sepanjang 100 cm. Hal itu berarti pita Cynthia
titik-titik dari Pitarani. A. Sama panjangnya. B. Lebih panjang. Atau C. Lebih pendek. Soal berikutnya. Contoh gotong royong di sekolah adalah A. Menyapu ruang kelas bersama-sama. B. Mencuci piring di dapur dengan kakak. C. Membersihkan kamar tidur. Soal berikutnya. Orang yang bisa ditolong di sekolah adalah A. Siswa saja. B. Guru saja. Atau C. Semua warga sekolah. Soal berikutnya. Contoh ungkapan untuk menawarkan diri menolong teman. Seperti A. Bayu, apakah engkau bisa menolongku? B. Bagas, bolehkah aku membantumu? C. Dani, mengapa engkau ingin menolongku? Soal berikutnya. Berdoa sebelum belajar adalah contoh penerapan Pancasila pada sila titik-titik. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. Soal berikutnya. Jika ada teman yang sedang beribadah, maka kita tidak boleh A. Menemaninya. B. Melindunginya. C. Mengganggunya. Soal berikutnya. Selalu berdoa sebelum belajar adalah termasuk wujud syukur kepada A. Diri sendiri. B. Orang tua. C. Tuhan. Soal berikutnya. Bacalah puisi di bawah ini untuk mengisi soal nomor 17 sampai 18. Silahkan puisinya bisa dicatat terlebih dahulu supaya nanti bisa mengerjakan nomor 18. Oke? Kita menuju ke nomor 17. Puisi di atas menceritakan tentang titik-titik. A. Guru. B. Teman. C. Orang tua. Soal berikutnya. Memiliki teman rasanya A. Menyedihkan. B. Membahagiakan. C. Mengharukan. Soal berikutnya. Sila kedua Pancasila berbunyi titik-titik. A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Persatuan Indonesia.
Soal berikutnya. Sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila seperti A. Suka mengucilkan teman di kelas. B. Suka ramai dengan teman ketika belajar. C. Berteman dengan semua siswa di kelas. Soal berikutnya. Berbuat adil harus kita lakukan untuk A. Semua orang. B. Diri sendiri saja. C. Teman yang dekat saja. Soal berikutnya. Rino tidak ingin belajar jika ada Sari dan Bella. Rino tidak ingin ada perempuan yang ikut belajar kelompok bersama. Sikap Rino tersebut bisa membuat A. Sari dan Bella senang. B. Sari dan Bella merasa bangga. C. Sari dan Bella menjadi sedih. Soal berikutnya. Dalam belajar di sekolah, siswa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang A. Berbeda. B. Sama. C. Dipisah. Soal berikutnya. Andi memiliki teman di kelas yang berbeda-beda agama dan sukunya. Namun mereka tetap berteman akrab. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun berbeda-beda, kita harus tetap A. Bermusuhan. B. Bersaing. C. Bersatu. Soal berikutnya. Persatuan di antara teman dekat dilakukan dengan kegiatan A. Ulangan kelas. B. Kerja bakti. C. Tawuran. Soal berikutnya. Kita masuk ke soal isian singkat, ada 15 butir. Silakan persiapkan alat tulisnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Meminta pertolongan kepada teman tidak boleh dengan nada titik-titik. Soal berikutnya. Tolong-menolong merupakan perbuatan yang titik-titik. Soal berikutnya. Saling tolong-menolong dengan teman akan membuat pekerjaan yang berat menjadi titik-titik. Soal berikutnya.
sentimeter sama dengan berapa meter? Soal berikutnya. 500 cm sama dengan berapa meter? Soal berikutnya. 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Soal berikutnya. 12 meter sama dengan berapa sentimeter? Soal berikutnya. 20 meter sama dengan berapa sentimeter? Soal berikutnya. Berdoa kepada Tuhan harus dengan sikap yang titik-titik. Soal berikutnya. Sila pertama Pancasila berbunyi titik-titik. Soal berikutnya. Orang yang adil akan mempunyai titik-titik teman. Soal berikutnya. Membeda-bedakan teman saat bermain termasuk perbuatan yang titik-titik. Soal berikutnya. Sila ketiga Pancasila berbunyi titik-titik. Soal berikutnya. Buatlah contoh ungkapan minta tolong kepada Budi untuk membantu mengangkat meja. Soal berikutnya. Buatlah contoh ungkapan minta tolong kepada Tania untuk membersihkan papan tulis. Terima kasih untuk kegiatan ulangan hari ini. Silakan jika sudah selesai bisa dijadikan satu dengan buku tugas. Ya, jika hasilnya belum baik, ayo kita semangat lagi belajarnya. Jika hasilnya sudah baik, ayo mari kita tingkatkan terus belajar kita ya. Jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Semoga mendapatkan hasil dan manfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.